Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 15 September 2023. Judul renungan, Jaminan Rasa Aman. Diambil dari kitab Efesus 1 ayat 11-14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Tidak diragukan lagi, semua individu di seluruh dunia pasti merindukan rasa aman dalam perjalanan hidup mereka. Dalam pertanyaan apakah mereka membutuhkan rasa aman, maka 100% dari mereka akan menjawabnya pasti adalah ya. Banyak orang merasa frustasi karena biaya kebutuhan pokok terus meningkat, sementara pendapatan tidak mengikuti laju yang sama. Keluhan ini mencerminkan adanya rasa ketidakamanan yang mengakibatkan kekhawatiran. Apakah dana yang kita miliki mencukupi untuk melalui bulan ini dengan baik? Rasa tidak aman ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga terkait dengan berbagai ancaman yang muncul tanpa pandang waktu atau situasi. Saya pernah membaca pesan yang menggambarkan kenyataan keras dari kehidupan sehari-hari yang kita hadapi saat ini. Pesan tersebut berbicara tentang betapa sulitnya hidup di negeri ini. Naik transportasi umum, ada risiko pelecehan. Naik kereta, potensi pencopetan. Naik angkot, potensi penodongan. Bahkan saat berjalan kaki, ada risiko tabrakan. Dari gambaran ini, dapatlah disimpulkan bahwa dunia ini memang tidak mampu memberikan rasa aman yang mutlak. Nas hari ini secara tersirat Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus memeteraikan dan menjamin keselamatan orang pilihan Allah. Karya Allah tentang keselamatan bagi orang yang dikasihinya sungguh sangat sempurna. Allah sendiri yang merencanakan dan menentukan dalam kekekalan. Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan juga yang mengerjakan keselamatan di kayu salib. Allah sendiri, yaitu Roh Kudus yang mensahkan atau memeteraikan, sekaligus yang menjadi penjamin keselamatan. Dengan memperhatikan karya Allah yang agung dan utuh ini, siapakah manusia sehingga bisa menggugat keputusan Allah? Siapakah manusia sehingga bisa membatalkan dan menyempurnakan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah yang berkuasa atas seluruh sorga dan bumi? Adalah penghinaan terhadap Allah ketika manusia yang berdosa menganggap dan mengklaim adanya andil diri dalam menerima anugerah keselamatan. Adalah penyangkalan akan kesempurnaan karya Allah ketika manusia yang adalah orang berdosa menganggap bahwa keselamatan yang dikaruniakan oleh Kristus bisa hilang. Siapakah manusia sehingga ia dapat membantu Allah dalam mewujudkan atau menyukseskan keselamatan bagi manusia berdosa? Allah punya maksud yang agung bagi orang-orang pilihannya, yaitu menebus mereka dari murka Allah sehingga mereka menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu, peganglah jaminan keselamatan kita yang kita beroleh dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan materai Roh Kudus sebagai jaminan hidup yang kekal. Allah adalah alasan untuk bersukacita di tengah-tengah ancaman dan kesulitan. Terpujilah Allah.